Oke, oke. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Masih mendengarkan? Nggak dengar lagi, Ya. Bang. Ya, begini Bang Juma. Ini kan Dokter Samuel mengalami ujian. Bagaimana sih solusi itu kalau kita ada ujian, musibah, cobaan gitu ya? Apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam? Atau kalau sampai hanya terbatas di ajaran Yesua sama Sia, kira-kira seperti apa langkahnya begitu? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau di Islam ya, sekali lagi, damai sejahtera itu adalah Muslim berserah diri. Berserah diri artinya adalah apapun yang terjadi terhadap kita itu selalu sandarannya kepada Allah. Sebesar apapun musibah itu, Allah mengatakan tidak akan memberikan sebuah ujian yang melampaui dari kadar kesanggupan manusia. Seperti ujian diantaranya orang menjadi abu-abu di dalam kehidupannya. Itu adalah ujian. Sejauh mana kemudian orang itu mampu mempertahankan akal demi untuk menemukan kebenaran. Nah, di dalam Islam ketika kena musibah, maka semua sandarannya kepada Allah. Harus bersabar. Bersabar menerima cobaan itu. Menelaah bahwasanya pencipta langit dan bumi ketika menginginkan hambanya mendekatkan diri kepadanya, maka akan diuji. Orang semakin dekat kepada keserjanaan, itu akan diuji. Orang yang mau serjana, mendapatkan titel strata pendidikan tertinggi, itu akan diuji. Bagaimana mungkin kemudian orang mau serjana kalau tidak diuji? Jadi ujian yang kita terima, itu adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai alat pacu kita untuk dekat kepada pencipta kita. Sama seperti ketika ada orang yang lupa kalau dia punya gigi. Maka Allah memberikan dia penyakit namanya penyakit gigi, sakit gigi. Dengan adanya penyakit gigi atau sakit gigi, orang itu bisa tersadar kalau dia sehat, alhamdulillah dia masih punya gigi. Kalau orang tinggal gusi nggak pernah lagi sakit gigi, maka disyukuri orang yang kena sakit gigi. Artinya Anda masih punya gigi dibandingkan orang seperti teman-teman kita yang biasa dihalau dengan saya atas nama Bilal itu sudah nggak punya gigi. Dengan adanya sakit gigi, kita sadar bahwa kita punya gigi, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya sakit mata, kita bersyukur kita punya mata dibandingkan teman kita yang buta dari lahir, nggak ada sakit mata lagi. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi ujian itu adalah dimensi yang digunakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kita, teguran kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Saya kira begitu Bang Hadi. Betul yang dikatakan oleh Dinda saya tadi bahwa keselamatan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia saja ini kita tenang. Apalagi di akhirat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Tentu kembali kepada koridor yang tadi, Shalom, damai sejahtera. Dan itu hanya ada di Islam. Makanya nama Islam itu Shalom, damai sejahtera. Satu-satunya agama yang bernama damai sejahtera ya hanya yang agama Islam ini. Islam itu damai sejahtera. Seperti itu, Bang Hadi. Ya. Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, bagaimana syariat, kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, berarti tidak taat kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ikutilah dia. Siapa dia itu? Dia mengajarkan syariat yang lebih sempurna. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu utusan kami yang menjelaskan sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Itu perintahnya. Malah dikatakan bahwa kitab itu memberi petunjuk. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni
wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan dengan kitab itu ke jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan yahdi bihi. Ini jelas tuh. Dan kitab itulah petunjuk itu. Allah memberikan petunjuk itu. Kepada siapa? Kepada yang mau mengikuti keridaannya. Samuel kita ini mendengarkan dan ingin kemudian mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan, solusinya hanya Al-Quran. Itu yang diterangkan oleh Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka saudara Samuel akan keluar dari gelap gulita menuju kepada hal yang terang. Seperti itu, Bang. Maka dia akan suci dari apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Untuk mensucikan diri saudara Samuel dari pengajaran orang kafir, ya beliau harus menjauh dari sana, lalu kemudian menuju kepada keridhaan Allah, yaitu shalom, damai sejahtera yang hanya ada di dalam Islam. Silakan Bang Handi. Ya, artinya apapun masalahmu, apapun cobaan, bagaimanapun musibah itu, solusinya ada di Al-Quran ya, ada di Islam ya Bang Juma ya, betul ya? Ya, Al-Quran mengatakan gini Bang. Dengarkan, saudara Samuel dengarkan. Ini Al-Quran loh yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nasir. Faqad ja'akum bashir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, wahai saudara Samuel, menjelaskan kepadamu tentang syariat ketetapan hukum-hukum kami kepadamu ketika terputus pengiriman utusan-utusan rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh kata Allah telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Man huwa, siapa dia? Siapa pemberi peringatan itu? Siapa yang membawa kabar gembira itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada Samuel, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kata Rasulullah, kata Allah, Allah akan mencintaimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pencipta langit dan bumi akan mencintaimu wahai Samuel. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu wahai saudara Samuel. Dzunubakum. Itu jelas itu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan. Ini seruan. Maka kabar gembira itu, ikutilah dia, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka dengan Anda mengikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau yang empunya langit dan bumi ini mencintai kita, apakah masih ada yang bisa mengalahkan itu? Kalau pencipta dan bumi ini mengampuni dosa-dosa kita, maka akan adakah kemudian jalan menuju ke neraka lagi? Tidak akan ada. Tapi biarkan Allah berbicara dengan pekerjaannya sendiri. Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Kitalah manusia yang ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran Bang Handi, bahwa
Misalnya seruannya sangat jelas kepada mereka Bani Israel atau orang-orang ahli kitab atau pengikut ahli kitab. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitrah minal rusul an taqulu ma ja'ana minal bashar wala nadhir wa qad ja'akum basyirum wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ikutilah kepada peringatan orang yang memberi peringatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang Ya, Hadi. satu lagi Bang Joma, sebelum ke Ustadz Tata ya, biar nggak ngantuk beliau. Ada yang mengatakan begini, semakin tinggi iman seseorang, baik dia profesinya pejabat apapun, dia dokter gitu begitu, semakin tinggi juga ujiannya gitu loh. Maksudnya apa dan cara apa ya menyelesaikannya seperti apa Bang Joma? Gimana Bang Hadi? Gimana Bang Hadi? Ya saya ulang ya, semakin tinggi iman seseorang semakin tinggi ujiannya, termasuk profesi apapun, termasuk dokter itu kan ujiannya juga banyak. Bagaimana cara menyikapinya Bang Joma? Iya. Itulah kemudian di Islam disebut bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengarkan. Sehingga hal-hal yang buruk di dalam hati ini yang kita bisikkan itu didengarkan oleh Allah. Hal-hal yang buruk yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi manusia yang beriman itu ihsan. Mereka melakoni, menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini dengan menyadari aku diawasin. Aku dilihat Allah. Aku didengarkan oleh Allah. Apa yang ada dalam niatku itu didengarkan oleh Allah. Maka orang yang beriman malu meniatkan hal-hal yang buruk. Maka orang yang beriman malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di dalam hatinya terpatri Allah mengawasiku, Allah melihatku. Sehingga ketenangan itu akan ditemukan dengan cara Muslim. Ketenangan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Allahu Akbar. Kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan suatu dosa. Lalu kemudian Anda menyadari, tak ada yang melihatku. Ini ada duit segepok. Gak ada yang melihat. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengarkan. Tapi orang beriman kemudian akan datang pada dirinya satu keadaan di mana dia ihsan. Melihat Allah, menyadari Allah memantaunya, menyadari Allah mendengarkan isi batinnya, maka seketika dia mengatakan, apalah artinya tak terlihat oleh manusia ketika yang melihat aku adalah yang sang maha melihat. Apalah artinya kemudian uang segepok ini kemudian ketika yang menciptakan aku itu memberikan hal yang lebih jauh, yaitu shalom, damai, keselamatan. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang muslim, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ketika kemudian dia selesai tergoda oleh godaan yang tadi, kemudian dia tunduk, kemudian dia merenung, kemudian dia meninggalkan detik demi detik, menjauh dari keadaan itu, maka apa yang muncul dalam hatinya? Masya Allah, Alhamdulillah, saya terbebas dari ujian. Sehingga uang tadi tidak diambil, karena merasa Allah melihat, mensyukuri keadaan. Tapi orang-orang yang tidak mengatakan dalam hatinya dan imannya, tidak ada diajarkan di kitabnya, Tuhanku maha melihat, Tuhanku maha mendengarkan, kecuali sebaliknya, maha teraniaya dan seterusnya, maka mereka bebas melakukan apa saja. Jangankan pada saat dia sendiri, banyak orang pun mereka masih melakukan kemaksiatan. Islam enggak. Islam itu senantiasa hatinya terukur. Hatinya selalu, jiwanya selalu bersih. Jiwanya selalu dalam kedamaian. Kenapa? Bisikan-bisikan dalam hatinya hanya ada apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha perkasa Allah. Yang itu yang ada dalam hatinya. Jantungnya, nadinya hanya itu. Allah, Allah, Allah yang maha melihat, maha mendengarkan, maha meneliti,
maha berkuasa, maha menyelamatkan, maha kasih, maha sayang, dan seterusnya. Itu yang ada pada orang-orang beriman itu. Maka apa? Hatinya damai. Makan sehari, tidak makan sehari, makan hanya dengan garam, hatinya tetap damai sejahtera. Kenapa? Dia bersama dengan Tuhannya. Ini yang disifati oleh Islam. Ini yang disifati oleh Islam. Tapi mereka yang kemudian tidak mengindahkan bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada manusia yang lain melihatnya, nggak ada orang yang tahu kalau bakal mengambil dana sekepok itu, diambilnya dana itu. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, kena penyakit gula, jantung, lever, asam urat, urat asam, dari asam urat, raja singa, Kolesterol. kolesterol. Betul, Lus. Iya, Betul. itu terjadi. Meskipun penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini tidak semuanya. Itu bisa jadi penggugur dosa, penghapus dosa, sebagai ujian dan seterusnya. Hanya Amin, kita yang ya tahu Amin. tentang perbuatan kita, baik terhadap Amin, sang ya manusia Amin. maupun terhadap Allah. Raja singa itu apa, Gurunda? Maksudnya raja singa itu ada singa-singa kecil yang dirajai oleh singa yang lain. Gitu, Bang. Oh, Oke ini, kirain. sebentar lanjut lagi nih. Oh, itu. Ini sebagaimana ini kan ada dokter di sini ya. Kalau di kita yang sering ke rumah sakit itu, kita di UGD itu ya, antrian bukan berdasarkan ada kedatangan Anda, tapi antrian berdasarkan kegawat daruratan. Siapa yang paling gawat, dia biar paling belakangan datang, dia yang akan diberi fasilitas untuk diberi pengobatan begitu. Menurut Bang Juma, apakah sekarang ini sudah masuk darurat iman Islam? Seperti apa solusinya untuk mencegah ini semua agar tidak kita kena gawat darurat pengaruh iblis? Gimana menyikapinya Bang Juma? Maaf Bang Handi, boleh diulang? Saya tadi tidak monitor. Saya ulang ya. Kalau di rumah sakit ini kan dokter nih. Kalau di rumah sakit itu UGD. Ya, ada antrian itu bukan berdasarkan atas kedatangan pertama, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Itu yang diprioritaskan begitu. Nah, bagaimana menyikapi sekarang ini gawat darurat iman? Bagaimana bisa menyikapi ini supaya orang benar-benar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiatnya Bang Juma, silakan. Iya. Jadi yang tadi itu dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita sebagai orang yang beriman gitu ya. Bahwasanya ada keadaan di mana manusia itu memang lalai. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah, gini. Bukan hanya zaman sekarang tapi dari zaman dulu. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena damai sejahteranya itu bukan hanya untuk orang per orang, tetapi untuk anak keturunan kita. Apalah artinya ditumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa mesra di dalam keluarga kepada anak, kepada istri, kepada suami, pada cucu kita. Sayang kita. Tinggalkan rumah dari pagi, pulang tengah malam. Begitu seterusnya kita habiskan waktu. Tapi apakah kemudian kita pernah berpikir akan dibawa kemana anak keturunan kita ini? Apakah hanya sebatas di dunia saja? Kebahagiaan itu hanya di dunia? Tidakkah kita berpikir tentang kebahagiaan mereka di akhirat? Ibarat kata kita memiliki 2 rumah. Kita semua tahu nih, Kristen Islam tahu, dunia ini bukan tempat kita. Jasad kita tidak cocok dengan bumi ini untuk hidup kekal. Ada dimensi di mana manusia disetting memang untuk hidup kekal. Dan kesanalah kita pergi. Kekekalan kita itu ada 2, neraka atau surga. Kita pilih. Ibarat 2 rumah. Kita akan meninggalkan rumah yang lama menuju ke rumah yang baru. Kira-kira yang kita percantik warnanya, yang kita percantik isinya, yang kita percantik halamannya, yang kita perharum suasana rumahnya, rumah yang akan kita tinggali atau rumah yang akan kita tuju. Tentu yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Yang kita percantik jangan lupakan rumah yang di sana. Apakah atapnya sudah ada? Apakah dindingnya sudah ada? Apakah lantainya sudah bagus? Apakah tempat tidurnya sudah siap? Kalau belum siap, kembali bercermin. Apa yang Anda punya? Harta apa yang Anda punya? Belanjakan di jalan Allah.
maka semuanya tertata dengan rapi istananya di sana. Nah, apakah ini sudah kita pikirkan? Atau detik mengarahkan kita kepada terputusnya antara roh dan jasad akan membuat semua itu jadi penyesalan? Kenapa dulu aku tidak mengajarkan anakku untuk mencari Islam? Kenapa dulu anakku aku tidak ajarkan untuk sholat? Kenapa dulu anakku aku tinggalkan begitu saja? Kenapa hartaku ku tinggalkan begitu saja? Kenapa aku tidak infakkan? Kenapa aku tidak sedekahkan? Dan sekarang sudah dinikmati orang. Aku tinggal di bawah tanah. Tak ada yang mendengarkan aku seorang diri. Kemana aku harus berdoa? Kemana aku harus meminta? Kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Di saat aku sendiri, di saat semuanya sudah terdiam, di saat semua tidak mendengarkan lagi seruan-seruanku, di saat tak ada lagi orang yang mendengarkan perkataanku, aku dengan siapa? Kepada siapa aku harus meminta? Aku minta kepada utusan Tuhan. Kaidahnya sudah jelas yang diberikan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku melupakan itu. Ajari anak-anakmu kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keturunannya, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Apakah aku sudah mengajarkan itu, atau aku habiskan waktuku dalam kebingungan mencari Tuhan, mencari cara ibadah, mencari sebuah tempat persinggahan untuk beribadah kepada Allah? Aku masih bingung di situ. Ya Rob, kami berlindung dari keadaan yang seperti ini. Masya Allah. Takbir. Ini yang Allahu kita harus. Akbar, Burunda. Apa sih yang kita kejar? Bagi Allah, hitungan kita manusia sehari bagi Allah. Kita 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? 100 tahun. 90 tahun. 80 tahun. 70 tahun. 60 tahun. Apakah cukup? Lalu kemudian kehidupan yang berikutnya? Di saat orang lagi berpesta, di saat orang lagi happy, di saat orang lagi belanja, di saat orang lagi tinggal di rumah di ruang ber-AC, di saat orang lagi menghitung duit, di saat orang lagi tertawa, di saat orang lagi bersenda gurau, kita di bawah tanah seorang diri. Mau ngapain? Tuh, Brother Samuel ditanyain mau ngapain? Bertanggung jawab. Kita di hadapan Allah. Alam barsya adalah alam penyesalan. Kita di alam barsa, di alam Sheol dalam bahasa Yunani. Kita mau ngapain di sana? Kita mau beribadah, bukan tempat ibadah. Kita mau berdoa, bukan tempat berdoa. Kita ingin makan, bukan tempat makan. Alam barsya adalah alam penantian. Apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, itulah yang menemani. Maka seketika kita masuk ke dalam tanah, ada sosok makhluk yang datang. Lalu apa kata kita? Kau ini siapa? Ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sebusuk kau. Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau. Aku tidak pernah melihat makhluk sejelek rupamu. Engkau ini siapa? Jangan mendekat. Makhluk itu lalu kemudian berkata, wahai si Fulan, kenapa engkau bertanya demikian? Kau yang membuat aku busuk seperti ini. Kau yang membuat aku sejelek rupa seperti ini. Akulah perbuatanmu. Akulah amalanmu. Engkau yang membuat aku sejelek ini. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menemanimu hingga kiamat datang. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya, sahabat-sahabatku, ketika orang sudah kembali mengantar jenazah kita, makhluk itu datang. Apa yang kita katakan? Ya Allah, ya Rabb, ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sewangi ini. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik ini. Aku tidak pernah melihat makhluk seindah ini. Oh, begitu sempurnanya engkau. Man antum, siapa engkau? Makhluk itu kemudian berkata, wahai si Fulan, akulah amal kebaikanmu.
Akulah ibadahmu, akulah sholatmu, akulah zakatmu, akulah sedekahmu, akulah amal jariahmu. Aku ditugaskan oleh Allah untuk bersamamu sampai hari kiamat. Maka orang yang mengalami hal ini sama seperti tidurnya pengantin. Tak terasa kiamat datang, miliaran tahun kemudian kiamat datang, serasa hanya semalam bersama dengan pengantinnya. Tapi dia yang tadi di awal yang datang, makhluk yang paling seram menemani dia, tersiksa. Kalau miliaran tahun baru kiamat, bayangkan di dalam kamar yang gelap gulita bersama dengan makhluk yang busuk dan seram seperti itu. Apa Anda bisa hidup bertahan? Inilah yang disebut dengan siksa alam kubur. Na'udzubillah. Jadi saya kira seperti itu Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi telaah tadabbur kepada saya pribadi dan keluarga saya, utamanya kepada saya pribadi sebagai cambuk untuk hari Amin. Allahumma memberikan yang terbaik, baik terhadap hak pribadi saya maupun terhadap umat. Demikian barangkali dari saya ya. Enggak, masih ada ini. Sahabat yang lain. Masih ada. Bang Andi. Masih ada. Masih ada. Bang Andi. Ini ada pepatah mengatakan ini. Nanti habis ini Ustaz Tata biar nggak ngantuk. Ada pepatah begini, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu baik. Ini saya ulang ya, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu baik. Pertanyaan Bang Joma, apakah yang banyak jalan menuju surga dan jalan yang manakah itu yang kita tempuh? Supaya orang-orang di luar sana mengatakan semua agama itu baik. Silakan Bang Joma. Iya, Samuel nangis nggak? Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Bang Joma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membekalinya dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama yang ada di atas muka bumi ini. Walaupun kata Allah, walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik itu tidak menyukai Islam, meski orang musyrik itu tidak menyukai baginda Rasulullah Muhammad SAW, meski orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak cinta kepada Allah, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Sebenci apapun kalian terhadap Bang Suma, sehujat apapun terhadap Bang Suma, sebenci dan seperti apapun hujatan kalian, saya akan tetap berdiri menegakkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Karena jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan telah didatangkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, yaitu shalom, damai sejahtera, dan hanya ada di dalam Islam. Jalan boleh banyak menuju ke rumah, tapi jalan menuju kepada Allah satu-satunya hanyalah Islam. Itu Bang Hadi. Inna dina indallahi Islam. Barakallah. Silakan. Ini saya sengaja Saya bertanya begini. kelamaan loh Bang Handi. Iya, Saya ini saya bertanya begini sebenarnya mewakili Dr. Samuel. Saya rasa dia ingin bertanya seperti itu, tapi dia belum tahu trik pertanyaannya seperti apa. Dinda Tahta jangan diangguri. Iya. Beliau guru saya. Coba ke Dinda Tahta dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Akhi Bestam. Siap. Itu angin. Napasnya dong. Napasnya dong. Ustadz. Aku maunya imak. Enggak, aku tanya Mau Ustadz Tata mendengarkan. dulu. Ustadz Tata. Pak Ustadz, apakah para nabi dan rasul itu juga mendapatkan ujian dari Allah? Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau dalam Islam itu justru ujian terbesar itu para nabi. Ya. Karena kedua ulama. Ya, baru orang-orang lainnya. Makanya coba Nabi Ayub seperti apa ujiannya? Nabi Nuh. Terus apa itu yang ke laut itu? Apa? Yang dianu ikan itu.
Tapi Yunus. Melarikan diri itu. Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu melarikan diri. Makanya oleh Allah dihukum dengan cara dia dimakan ikan itu. Karena dia tidak kuat, dakwahnya ya bertahun-tahun tidak dapat apa-apa. Akhirnya melarikan diri. Akhirnya oleh Allah dihukum itu. Nabi Muhammad seperti apa? Dilempar ya, ditaib, setiap hari ditaib ya. 10 tahun itu. Makanya Rasulullah itu ajaran kasih selama 10 tahun. Apa? Fa'fu wasfahu, maafkan. Jadi kalau Nabi Isa ajaran kasih ya 3 tahun ya wajar lah. Ajarannya tauhid, akhlak. Kalau Rasulullah malah 10 tahun itu. Gitu ya. Jadi ujian terbesar itu para nabi urutan pertama. Gitu. Cakep. Bahkan ini aku mau nanya ke Brother Samuel dulu ya. Brother Samuel masih standby? Tuh. Iya masih, cuma saya tidak bisa banyak berbicara saat ini ya. Oke, aku mau ngasih tahu aja. Langsung ke perbedaannya ya. Tadi persamaan udah banyak banget dikasih tahu Gurunda sampai Yesus itu ya menitipkan Islam atau Shalom atau damai atau keselamatan gitu kan. Kutitipkan Islam kepadamu. Itulah, itu ada di Matius sama Lukas. Nah, yang aku pengen kasih tahu perbedaannya. Yesus udah utusan, kita sepakat. Yang membedakan apa? Allah Israel, Tuhannya yang Yesus ini, dan juga Bapa di sorga yang di perjanjian baru itu, mereka nggak pernah sama sekali membahas umat di luar Israel. Sedangkan Islam, Tuhannya mau Muslim, mau kafir, mau munafik, itu semua dimention. Selalu menggunakan ya ayuhannas atau Bani Adam. Wahai anak-anak manusia, wahai anak-anak Adam, wahai manusia. Makanya Al-Quran itu untuk seluruh umat. Itulah kenapa misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Lihat, Tuhan kami itu mencakup ke seluruh manusia. Gak percaya? Masih gak percaya? Kita lihat lagi. Ada di surah Ali Imran ayat 152. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Tuh, ini selalu ke manusia gitu. Apalagi kalau soal rezeki. Rezeki itu bahasa Arab, Indonesianya itu pemberian. Jadi dia bisa berbentuk apa aja. Entah itu uang, entah itu keberuntungan, entah itu keluarga, entah itu istri, entah itu pekerjaan. Pokoknya semua yang baik-baik pemberiannya itu namanya rezeki. Apa yang Allah bilang soal rezeki? Nah, ini ada di surah Sa'bah ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi itu yang gak lengkap gitu loh di dalam keimanan kepada Yesus itu gitu. Yesus utusannya udah pas, tapi Tuhannya Yesus yang di sana belum membahas seluruh manusia. Terlalu fokus intern kepada percaya Yesusnya gitu. Tapi mengenai pembagian rezeki, orang diberikan ujian, menjelaskan watak manusia, diarahkan kemana manusia ini setelah melakukan segala upaya-upaya amalannya, itu belum dijelaskan sama sekali. Gitu, Brethren Samuel. Mungkin itu aja yang aku ingin sampaikan. Nggak ditanggapin nggak apa-apa. Semoga manfaat dan jadi hidayah. Lanjut Bang Andi. Saya sambung argumentasinya Bang Kore. Saya tanya ke Ustadz Tahta. Ustadz, tolong dong didengarkan, dibuka mic-nya Bang Ustadz. Ya, baik. Ya. Pak Ustadz, boleh nggak sih ada seseorang mengaku Muslim, tapi saya hanya mau ikut syariatnya hanya sampai Nabi Isa saja. Bagaimana kalau ada statement kayak gitu Pak Ustadz? Silakan. Iya, kalau surat Al-Maidah 44 itu ya, setiap para nabi diutus, maka itulah yang diikutin.
Di zamannya Musa, ya Musa yang diikuti, tidak boleh. Enggak Musa, saya ikut Ibrahim saja, enggak boleh. Harus di zaman itu dengan Tauratnya. Sampai kapan ini berlakunya? Maka baca ayat setelahnya. Sampai Allah mengutus Isa. Setelah Isa itu diutus, maka falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka orang-orang Yahudi pindah ke Yesus, tidak boleh. Tidak Yesus, saya ikut Musa, tidak ikut kamu. Tidak boleh, percuma dong Allah mengutus Yesus. Sampai kapan? Baca ayat 48-nya. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Maka setelah Rasulullah diutus, semuanya harus pindah. Makanya kata Yesus, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Aku memberi kabar gembira setelahku nanti akan ada nabi. Ya. Yaitu yang bernama Ahmad. Ahmad itu ya nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mempunyai beberapa nama. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sama dengan gini loh. Setiap para nabi punya undang-undang, punya kitab ajaran ya. Ya di zaman itu yang berlaku. Sama dengan presiden. Di zamannya Bapak Soeharto punya undang-undang. Nanti diganti SBY, Bapak Jokowi. Apakah boleh? Enggak Bapak Jokowi. Saya ikut undang-undangnya Bapak Soeharto. Ya enggak boleh. Percuma ada pemilu. Ya. Jadi ya, di zaman masing-masing. Apalagi nabi-nabi itu selain Nabi Muhammad. Untuk satu kaum saja. Makanya dengan diutusnya Nabi Muhammad. Maka nasih. Terhapus semua kitab-kitab itu. Tidak berlaku sudah. Sama dengan ketika presiden itu sesuai zaman kan. Makanya ajaran SD, SMP zaman 70-an dengan sekarang beda sudah. Begitu juga kitab suci. Harus sama dengan zamannya. Kalau zaman dulu langit tidak bertiang, tidak ada yang protes. Karena zaman itu orang bodoh-bodoh. Nah kalau Al-Quran seperti itu gimana coba? Akhirnya Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah. Ya. Bagaimana langit itu begitu besar, tidak ada tiangnya. Andaikan seperti kitab yang dahulu, langit bertiang, diprotes oleh orang sekarang. Jadi sesuai zaman, pelajaran pun coba, zaman sekarang pakai metode pelajaran zaman 70-an. SD, SMP gitu. Ya, ketinggalan zaman. Gitu, tidak boleh. Ya. Harus mengikuti Nabi di mana kita sekarang zamannya siapa? Nabi Muhammad. Ya tidak boleh, saya ikut Yesus saja. Ya tidak boleh. Di zamannya Yesus tidak mau diakui, ikut Musa saja. Ya tidak boleh. Gitu. Lanjut. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz. Apakah para nabi itu muslim? Terus kalau dia muslim, kenapa? Ya. Bang Juma mau nambahin? Sorry. Oh iya. Sorry. Apakah Sorry, para nabi itu muslim lanjut. Pak Ustadz? Kalau dia muslim kenapa? Alasannya apa? Silakan Pak Ustadz. Iya, Muslim, Islam itu kan berserah diri. Berarti kalau orang itu Islam, pasti dia punya tuntunan. Tuntunan itu di Nabi di zamannya masing-masing. Apakah Nabi Isa atau Yesus Islam? Iya, buktinya ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti orang yang ikut Isa Muslim dia. Gitu. Kecuali ada Nabi mengatakan gini, ajaranku dari diriku sendiri. Berarti bukan Muslim dia. Karena yang dikatakan Muslim itu orang yang patuh. Patuh kepada apa? Kepada ajaran. Musa punya ajaran dari Tuhannya, Taurat. Ya, berarti orang yang ikut Musa pasti mengikuti Taurat. Taurat dari Allah. Berarti Islam dia. Kan pasrah. Berserah diri kepada ajaran aturan-aturan dari Allah. Makanya semua para nabi ya Muslim. Mereka berserah diri. Ya, kalau Musa kepada Tauratnya, umatnya juga gitu. Maksudnya gitu itu. Kecuali ada nabi, ajaranku dari diriku sendiri. Ya berarti bukan Muslim dia. Karena yang dikatakan Muslim itu patuh kepada ajaran Tuhan, Allah. Gitu. Lanjut. Saya ke Bro Samuel dulu. Bro Samuel ada tanggapan Bro Samuel? Dokter Samuel. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Dokter Samuel? Ya biarkah. Ya silakan. Sebenarnya saya sedang meresapi Pak Handi. Oke. Jadi saat ini saya tidak banyak berbicara atau saya tidak bisa banyak menanggapi karena memang apa yang telah saya baca di dalam Bible itu ya memang seperti itu. Ketika Masya Allah. membaca ya karena
ketika saya membaca bahwa Yesus itu mengatakan dia tidak berkata-kata atas kehendak dirinya, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Sip. Baik. Ustaz Tata, saya lanjutkan atas argumentasi Dr. Samuel. Sebenarnya Jadi saya tidak banyak berbicara, mohon maaf ya Pak Handi ya. oke, nggak apa-apa. Silakan menyimak saja. Kalau kira-kira ada sesuatu yang ingin Anda interupsi, silakan, nggak apa-apa. Pak Ustadz, ada yang begini, nikmat apalagi yang kamu dustakan? Kalau kita ingin nikmat itu, kita memilih agama yang mana, Pak Ustadz? Terus alasannya apa? Silakan, Pak Ustadz. Ustadz Tata jangan kemana-mana. Ini saya mau tanyain sampai pagi. Merah. Oh merah ya, dia nggak mendengarkan gitu. Saya ulang ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mendengarkan? Ustadz Tata udah mendengarkan? Halo Ustadz? Atau Bang Juma? Udah nggak capek Bang Juma? Aku aja nanya ke Bang Handi. Ustadz Kores aja, Ustadz Kores. Mana ada gua Ustadz, gua Taliban. Nggak bener lu bercanda lu nilai ah. Ini. Mau nanya aja ke Bang Handi. Bang Handi, Iya. kalau di Islam itu makan babi mentah boleh nggak? Makan babi mentah? Berarti matang aja nggak boleh, apalagi mentah. Boleh bang. Oh nggak boleh. Maaf. Kirain boleh. Mulai belok kiri. Mulai belok kiri. Sen kiri ini kadang-kadang sen kiri belok kanan kayak emak-emak ke pasar. Oh iya maaf. Gak apa-apa, buat menghidupkan suasana. Menunggu Pak Ustadz Tata, signalnya merah loh. 2 Bang, biji. Ustadz udah bisa mendengarkan Ustadz? Ustadz Tata udah bisa mendengar. Bang Juma? Bang Handi kalau nanya kamu. Iya Bang Handi. Ya. Bang Juma Suara ini saya harus dijawab kedengaran juga nggak? nih. Kedengeran ini. Apa maksudnya tuh nikmat Agak apa situ. lagi yang nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat itu sebenarnya di mana? Ya. Oh iya. Iya. Bagus. Ya, silakan. Ini pertanyaan. Sebelum menyampaikan tagihan, Allah kemudian menjabarkan poin-poin yang diberikan kepada kita selaku makhluk. Apa itu? Pertama, dia menyatakan tentang dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Aku, Allah, penciptamu, Maha Pengasih. Aku buktikan. Allamal Quran. Aku mengajarkan kamu pedoman. Aku memberikan kamu petunjuk. Aku berikan kamu cahaya. Apa itu? Al-Quran. Allamal Quran. Khalaq insan. Agar kemaha kasihnya aku itu, agar pengajaran daripada cahaya dan petunjukku itu bisa terlaksana pada ciptaanku, maka aku menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allamahul bayan, mengajarkan mereka supaya pandai berbicara, pandai beretorika, pandai kemudian menjabarkan. Allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, agar mereka tahu dengan ciptaanku matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan, dan itu tidak mungkin kemudian terjadi tanpa saya. Asyamsu wal qamaru bihusban wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, bintang-bintang, pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Agar engkau mengetahui itu, agar engkau kemudian menjabarkan itu, agar engkau kemudian memahami itu. Apalagi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Setelah itu kemudian aku jabarkan kepada kalian keseimbangan antara langit. Takkan dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Lalu apalagi? Allah tatghaw fil mizan.
Aku lakukan itu agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Lalu kata Allah, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, untuk kita, untuk ciptaannya. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ini yang kemudian harus kita pahami. Wal habbusul aspi warrai, berkulit dan bunga-bunga yang baunya harum semerbak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Sempurna sudah Tuhan berikan ke kita. Diberikan kita pengetahuan, diberikan kita kepahaman, diberikan kita kesempurnaan. Lalu dengan aspek semua itu, kita mau ingkar untuk tidak beribadah kepadanya, kita mau ingkar untuk kufur kepadanya dengan menggantikan dirinya dengan ciptaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita dihukum, manusia dihukum dengan kekufuran, kekufuran dihukum dengan neraka. Kenapa? Sudah dijabarkan oleh Allah. Bukan cuma sekedar dijabarkan, tapi diperlihatkan Allah. Allah maha malu. Allah maha malu. Allah itu pemalu sepemalu-pemalunya. Kenapa Allah itu maha pemalu? Karena ketika maha pengasih, tetapi dia tidak buktikan kemahakuasaan terhadap kasihnya itu, Allah malu. Ar-Rahman. Aku mengatakan diriku Ar-Rahman, aku yang maha pengasih, tetapi aku malu. Oleh karena itu aku malu kemudian untuk menciptakan makhluk tanpa kesempurnaan, untuk menciptakan makhluk tanpa keseimbangan. Maka ketika kemudian musim panas datang, aku berikan mereka buah yang mengandung hal-hal yang bisa membuat tubuhnya dingin. Ketika musim dingin datang, aku berikan buah-buahan yang kemudian bisa menghangatkan tubuhnya. Aku malu untuk tidak memberikan semua itu. Allah maha pemalu. Allah ketika mengatakan bagi orang yang sholat, bagi orang yang berzakat, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, aku untuk tidak memberikan warisan kepada mereka dengan warisan jannah firdaus. Allah maha malu. Allah malu ketika dia mengatakan, aku akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang kafir. Kalau kemudian Allah tidak menciptakan neraka, kalau kemudian Allah menjadikan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir di hadapannya, Allah malu untuk itu. Sehingga Allah menyiapkan neraka bagi mereka yang memang untuk neraka. Allah menyiapkan surga bagi mereka yang memang untuk surga. Allah maha pemalu. Dia mengatakan dirinya Rahman, tetapi kemudian tidak menciptakan alam semesta ini. Ada yang mengatakan, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Tuhanmu tidak ada malunya. Berbicara pun dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Berbuat sedikit pun dia tidak tahu. Musim buah ara saja dia tidak tahu kapan itu terjadi. Tuhanmu tidak punya malu. Atau kamu yang gila mempertuhankan esensi manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa? Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan Bayan. Jelas Allah mengatakan dirinya maha pengasih. Kalau Allah maha pengasih, mentahnya kita dikasih, yang masak kita dikasih, yang mentah kita dikasih, yang tinggi kita dikasih, yang manis, kecut, asam, semua dikasih. Itu baru namanya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha kasih. Saya kira begitu, saudara Bang Handi. Mudah-mudahan apa yang kita
menjadi Ya, ntar dulu jangan ditutup dulu, masih ada satu. Tunggu dulu dong Bang, sama Tata, sama Bang Handi juga. Aku mau nanya ini Gurunda. Aku agak bingung silaturahminya Iya. umat Muslim itu. Kalau di umat Muslim itu Gurunda ada nggak tuh kalau misalnya ketemu cowok itu ketemu dia ciuman kudus gitu, bibir kudus. ketemu bibir, iya. Tapi nggak pakai birahi, nggak pakai birahi, ada nggak itu? Ludahin mukanya. Gak usah dijawab. Coba Gurunda. Aku usah agak dijawab. bingung. Sini sen kiri, nggak usah dijawab Burunda. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang Joma. Ini serius nih ya. Maaf Dinda, saya lulusan terbaik perguruan tinggi ya. Jadi nggak bisa membahas tentang bibir ketemu bibir. Adalah lebih baik kalau kita kaki ketemu kaki aja. Betul. La quwata illa billah. Masya Allah. Nggak pakai birahi tapi Gurunda aja, bibir ketemu bibir aja. Tetap ya. Tetap aja, iya. bukan muhrim. Oh iya, sip. Oke, lanjut dulu ya. Gak boleh. Karena kenapa? Tempat ibadah Allah, tempat ibadah saja itu ada kaidahnya. Harus menjadi suci sebelum kita masuk ke rumah ibadah. Masya Makanya di Allah. dalam Islam itu jasad ini harus bersih. Makanya diajarkan tentang kebersihan. Masya Allah. Siap. Masya Allah. Ya kan? Aku nyari-nyari dulu. Bang Joma, satu lagi nih serius. nih. Sembarangan kita menyentuh wanita yang bukan muhrim itu dosa. Meskipun tidak ada unsur Islam. Padahal tadi kalau dihabisin Ar-Rahman itu sampai pagi Bang Zuma. Ntar dulu satu lagi nih pertanyaannya dari netizen ini. Nangis lagi kita nanti. Biarin nggak apa-apa. Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Kenapa jin itu ada yang seperti iblis begitu? Nah pertanyaan sekarang, golongan manakah yang berbahagia bersama iblis di zaman sekarang, Bang Joma? Silakan. Jadi Al-Quran menjelaskan itu sebenarnya gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah aku menciptakan jin dan juga manusia selain untuk beribadah. Jadi kalau ada jin tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya iblis. Ada manusia yang tidak, jatuhnya kafir. Nah, yang pertama adalah jin tidak beribadah kepada Allah, jadinya iblis. Manusia tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya kafir. Berarti iblis dan kafir. Makanya dikatakan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Siap. Berarti iblis itu ada golongan iblis. Apa pekerjaan iblis? Selalu membisikkan. Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Maha Pengampun. Yesus itu yang Maha Berkuasa. Yesus itu yang memberikan keselamatan. Bisikan-bisikan itu selalu ada. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Pembisik itu. Makanya ketika kemudian kitabnya menuliskan istilah-istilah Islam, itu bisikan. Bagi mereka yang mengikuti syahwat, akan tergoda murtad ikut bisikan-bisikan itu. Tapi kemudian mereka yang membentengi diri dengan akal, Ar-Rahman itu sudah cukup membentengi diri. Keberadaan kita di atas muka bumi ini dituntut oleh Allah kemudian hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, jin yang kemudian taat beribadah, kedudukannya sama dengan manusia. Sama dengan manusia yang beribadah. Dijanji oleh Allah keselamatan. Jin yang ingkar sama dengan manusia yang kafir. Sama-sama camping di neraka. Itu kaitan, itu kaidah. Dan tidak bisa ada yang bantah. Karena ajaran para nabi itu seperti itu. Gitu Bang Handi. Camping di neraka ya. Berarti miliaran dong orang. Ya. Berarti banyak miliaran dong orang yang camping di neraka. Banyak. Banyakan cewek. Gurunda, aku mau nanya juga Gurunda. Ya. Aku misalnya mau tiduran ya. siap. Dalam Islam itu kalau misalnya kita lagi berdosa, boleh nggak kita ini nebusnya pakai daging orang? Bisa nggak itu, Gurunda? Sen kiri. Lagi dan kiri. Boleh. Nggak bisa ya?
dosa kita tanggung sendiri, nggak bisa. Oh, Karena lagi. kita diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. bukannya Nggak upah boleh. dosa adalah maut. Sesuai di Benar Bible. itu. Benar. Jadi ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tidak kepada Allah atau menyekutunya adalah kematian yang kekal, yaitu neraka. Itu. Maka kalaupun kemudian kita mati dalam membawa dosa, usahakan matinya kita itu tetap dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan ataupun pernah ya bertobat kepada Allah. Itu aja. Oh, masya Allah. Sama ini Gurunda, aku penasaran kan, aku agak terlalu awam soal kisah nabi-nabi. Ada nggak sih Gurunda di Islam itu nabi yang nyembeli sapi, sapinya tuh disalib gitu loh, nyembelihnya tuh disalib. Ada nggak itu? Ada nggak? Siapa tahu? Nggak ada. Nggak ada ya? Haru. Semua nyembelihnya pakai pisau ya? Prosesi penyembet. Iya, baca di Oh, Imamat Masya Allah. 4 itu lengkap itu. Oh iya. Tata cara pembunuhan, penyaliban, penyembelihan maksud saya terhadap domba, baik itu jantan, domba betina, ya, semua diajarkan di Imamat 4. Lengkap itu. Jadi tidak ada itu binatang disalib, nggak ada. Analogi binatang betina. Penjahat kelas kakap. Karena ini berbicara salib. Jadi kalau Anda menuhankan orang yang disalibnya, Anda menuhankan penjahat. Karena hanya orang jahat yang kemudian dibaca di dalam Ulangan 41 nomor 23. Jelas itu. Oh iya, sama ini Gurunda. Kalau di Islam menyembeli itu kaki binatangnya dipaku ya? Ya, paku-pakuan. Benar, Sebisa kan? mungkin lehernya potong secepat kilat. Oh, leher bukan Nggak ada kaki ya? paku kakinya dipotong kakinya. Oh, salah ya, Jadi salah kaki- konsep. Makanya makanya babi itu tidak disiapkan. Saya serius banyak ini dengerin dulu. Apakah memang di zaman Nabi Isa itu memang ada orang yang mau menyalibkan Nabi Isa, Pak? Terus tujuan mereka mau menyalibkan Nabi Isa ini siapa? Ini orangnya ini. Itu loh, Bang. Dari suku mana? Sebenarnya itu adalah cerita yang tak bersambung. Cerita yang tak bersambung. Cerita yang sebelum yang tidak ada terkait. Allah mengatakan wa masalahu ya, itu ketika kemudian diselamatkan, diangkat oleh Allah, sudah selesai di sana. Gak ada lagi tambahan-tambahan pengajaran bahwa ternyata yang mau disalib ini kan kemudian adalah Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan, kudu dia jadi ulang. Gak ada cerita itu. Itu murni baru. Makanya kalau teman-teman kita ketika saya tanya siapa dari mana kemudian kitab Taurat itu disebut sebagai perjanjian lama, ilmunya dari mana, dapat siapa ilmunya, guru? Gak akan pernah bisa dia menjawab itu. Dari mana Anda mendapatkan ilmu, aturan ketetapan Tuhan, hukum sebagai hukum sebagai perjanjian baru yang ditorehkan di dalam Yeremia 31 nomor 33 hukum, tetapi Anda mengatakan nama ilmunya dari mana? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Bahwa itu perjanjian lama, tidak ada cerita Putus lagi banyak Pak kayak tadi. kepada mereka. Ya itu ada putus lagi. yang diberikan Allah kepada mereka. Ya, putus lagi kayak tadi. Pelala Mapal ini kapan nih? Makola nih. Kalau ada nih pada peku. pelai pelai. Lalu cek dia benar lepo. Apa mulut teh 10 le. Kan dia meledak gitu loh. Dede. Meledak beli lagi lah. Iyalah, Dede. jangan karang susah emang. Apa? Ini. Lu nanti kores ketemu sama gua di Jadi gua seperti sliding itu. lu. Pak. Jadi apa pertanyaan? Banyak ini nggak Inilah- mendengarkan kita. Inilah kan dia. sambil tidur
Putus-putus Jurus lagi ini. tuh HP-nya. Bang Zuma itu namanya Bang Handi. Paham napa? Itu namanya jurus mau turun udah. Jadi di ini Buset. disangkut-sangkut. Ya nggak bisa turun kalau sebelum diizinkan lah. Udah digabung Nanti suku tomato aja Bang Zuma. 20 menit lagi, 20 menit lagi. 20 menit lagi. Insya Allah. Dokter Samuel ada tanggapan dokter? Iya. Gak apa-apa, silakan dokter. Dokter Samuel. Dokter Samuel ini ada dokter THT Pak Juma. Iya. Silakan. Halo. Iya. Iya. Di sini kan tertulis bahwa Israel itu disebut hamba Allah ya. Di dalam Yesaya 41 8 sampai 10 44 nomor 44 21 48 Enak Nomor kali lagi kayak 20. gini ada yang masakan Niki. 49 nomor 3 itu apakah Yesus sendiri itu termasuk yang disebut hamba Allah yang setia? Demikian dari saya. Oke. Pak Juma mendengarkan nggak pertanyaannya dokter Satu. Samuel? Cek. Saya kedengaran Bang Handi. Iya udah bagus, silakan. Cek. Iya. Oke. Yang ditanyakan apa hamba kan hamba. Apakah Yesua Mesias itu adalah hamba Allah gitu? Ya jelas. Apakah Itu hamba Yesus Allah. itu termasuk hamba termasuk Israel adalah hamba? Maksudnya seperti ini. Maksudnya apakah Yesus itu termasuk orang-orang yang disebutkan bahwa Israel adalah hamba Allah? Oke. Bani Israel Bang Juma, Bani Iya. Israel itu silakan. Iya betul. Bani Israel itu adalah termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, itu semua adalah hamba Allah. Makanya dikatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun yang beriman di antara mereka, maka dan keuntungan. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yahudi di sini adalah Bani Israel, Bani Yakub. Ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah kemudian dan beramal kepada Allah, mereka akan menerima pahala. Apakah Yesus itu sebagai hamba Allah? Yes, dia hamba Allah. Dijelaskan kitab saudara bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada yang kemudian bisa menutup keberadaan itu. Yesus itu adalah hamba. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Siapapun manusia ini semuanya adalah hamba. Nah, sekarang permasalahannya adalah nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan Siapa yang berhak itu akan mengambil kerajaan itu, dialah oknum yang akan menaklukkan bangsa. Nah, kira-kira siapa itu yang menaklukkan bangsa-bangsa? Makanya di dalam Yesaya 41 yang Anda bawa yang putus-putus ya Pak? Siap 41 ya? Dar, Iya. gurunda putus-putus. Oke. Iya benar. Baik. Yesaya 41 8 sampai 10 Pak. 42. Oke. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang keturunan Abraham yang kukasih. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan telah kupanggil penjuru. Betul. Jadi Bani Israel itu adalah hamba Allah. Hamba Allah yang diperkenalkan kepada bangsa yang diangkat derajatnya Bani Yakub, Bani Israel. Betul itu. Nah, Yesus datang kemudian untan, yaitu menyembahnya kepada Allah, dan juga mengajarkan bahwa akan datang sosok penghibur lain di luar daripada Bani Israel, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan.
Oh, ada lagi Iya, dong, jadi- akuk lagi dong. Tunggu, akuk dulu Bunda. Dan Yesus- Ini aku Yesus penasaran. itu- Penasaran aku. Dikit. Gurunda, kan Nabi Muhammad orang Arab ya. Kenapa kitab sucinya enggak bahasa Yunani? Iya, bagus. Jadi semua bahasa yang semuka bumi ini yang kaya akan makna yang sandungan ilmu, dari rasa, dari hurufnya, dari kata-katanya, itu hanya bahasa Arab. Makanya di hampir semua bahasa yang ada di atas muka bumi dalamnya, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian banyak menyatu dari bahasa Quran, bahasa Arab. Nah, kenapa itu bisa terjaga? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian memiliki kaidah-kaidah yang selaras dengan kaidah ilmu. Hanya di bahasa Arab itu. Sehingga kemudian mengatakan bahwa dalam surah apa itu ya? Ibrahim kalau nggak salah ya, bahwasanya Allah memberikan sebuah pernyataan kepada Nabi berdasarkan terhasa kaumnya. Nah, sehingga harus bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena hanya bahasa Arab yang kemudian pemberitahuan keilmuan baik bahasanya maupun kandungan-kandungan yang termaktubnya, dan bahasa Arab itu mewakili makanya kemanapun Al-Quran itu silakan original teksnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mana Al-Quran itu dibawa. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai final di setiap pengajaran para nabi. Hanya menggunakan bahasa Arab itu. Karena ketika ditanya, kenapa harus begini? Kayaknya menjelaskan. Kenapa harus seperti ini? Kaidah bahasanya menguraikan. Makanya ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu i'rab dan seterusnya yang menjelaskan poin per poin, titik per titik, koma per koma di dalam Al-Quran. Semua bisa dijabarkan. Seperti itu. Kalau misalnya dia bahasa Yunani, kalau misalnya dia bahasa ini, gimana bisa dijabarkan? Apakah bahasa Yunani itu punya disiplin ilmu untuk mengkaji? Bahasa Yunani, contoh, kalau mulainya us, nanti di kalimat keduanya as. Jadi as us gitu-gitu dia. Aku bacanya sih gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam penjabaran kitabnya orang Yahudi ada muncul kata Hasem atau muncul kata Yod-Heh-Vav-He, baninya apa? Secara person. Secara person, bukan secara umum. Yod-Heh-Vav-He disebut dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani disebutan apa? Yod-Heh-Vav-Us. Nggak bisa. Makanya kemudian setelah kitab-kitab terdahulu yang muncul adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ya itu bisa diserap ke dalam. Nah, itulah contoh Yod-Heh-Vav-He di Allah, Yod-Heh-Vav-He di Yunani apa? Theos. Theos itu apa? Dia Tuhan. Masih umum dia. Susah kan? Susah. Maka satu-satunya cara harus menggunakan bahasa Quran. Karena Al-Quran kemudian semua bisa terjabar dengan baik. Kenapa fathah? Kenapa kasrah? Kenapa harus ma? Kenapa harus sukun? Pasti ada kaidah i'rabnya. Pasti ada. Nah, hebatnya Quran itu. Kenapa dia baris ada kata fathah? Tanda baca atas, bukan damma. Kenapa bukan kasrah? Ada jawabannya dalam ilmu. Itulah hebatnya Al-Quran. Kenapa tidak is? Kenapa? Apa alasannya? Tidak ada kaidah apa yang bisa. Nggak ada. Makanya orang Arab yang hidup di Arab belum tentu paham Arab. Tentu. Orang yang menerima Quran, para sahabat yang menerima Quran belum tentu seketika itu juga paham nahwu Arab. Tentu. Tapi dengan berjalannya Al-Quran
Kok ini bisa selaras dengan Al-Quran? Itulah hebatnya. Maka kekuatan apapun Allah berani menantang. Al-Quran itu menantang kepada siapapun. Kenapa? Allah sudah menyiapkan disiplin ilmu untuk menjaga itu. Bukan seketika spontan begitu saja, tidak. Allah menantang kemudian karena Allah tahu Arab itu memiliki disiplin ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Saya mampu membuat Al-Quran 4 surah semisal Al-Quran. Muji. Berani saya taruhan. Silakan buat. Ayat pertama, tiada kemilau seindah sangsil. Muji. Kaidah bahasanya, kemudian urutan-urutannya, kemudian terus apa yang bisa Anda jabarkan mengenai makna yang muncul di sana? Apa asbabun nuzulnya? Yang merespon terhadap pernyataan itu? Apa muatan? Coba Anda, ada nggak efeknya terhadap gelombang-gelombang yang muncul dalam pemikiran kita? Coba Anda bacakan. Tiada kemilau indah sangsil. Yang ada menggelitik. Orang semua tahu nantinya. Ya kan? Coba gula hasaro ente. Orang semua pada tertawa nantinya. Tapi kalau Quran Ar-Rahman Masya Allah, Masya Allah. alam semesta itu seketika bergemuruh langit ketujuh. Dia kalimat Allah sedang dilantunkan. Itulah yang tadi tiada kemilau seindah sertawa. Tiada ilahi. Enggak ilahi. Begitu juga bahasa Indonesia. Seindah nada itu tidak akan seindah dengan Anul Karim. Itulah salah satu. Kira itu jawabannya sederhana sekali. Sebelah mungkin kita bisa. Gurunda terakhir Gurunda. Aku terakhir ya, mau closing di YouTube. Semangat kali bocah ini. Iya ini karena aku awam, aku masih banyak belajar Islam. Pengen tahu kalau di Islam itu Gurunda, misalnya kita ngasih utang ke orang lain. Nah, jadi orang ini ngutang ke kita nih 10 juta. Nah, terus kita mau ngelunasin orang ini. Apa kitanya harus bunuh diri Gurunda? Atau kita ngebunuh anak kita? Sen kiri, Gimana cara- sen kiri. Gimana cara ngelunasin utangnya orang yang punya utang ke kita ya? Ini aku agak bingung caranya loh kalau di Islam. Korbanin anak lu. Nah itu apa kayak gitu Gurunda atau gimana? Salah bukan korbanin anak. Kaidah itu salah. Kaidah yang benar itu kaidah yang terpapar di hadapan kita itu adalah jika kita ingin menyelamatkan anak yang bersalah, kita yang bunuh diri. Oh gitu. Enggak, ini Iya, posisinya kita kalau yang punya bunuh diri. utang. Oh ada orang, kita minjemin uang ke orang ini 1 juta gitu. Nah kita tuh pengen ngelunasin utangnya dia. Iya Kores, kalau kayak begitu di depan Adira tuh banyak banget orang disalipkan kalau begitu. Depan Adira. Iya pembiayaan ya. Gimana ya caranya? Aku agak bingung kalau di Islam gimana ya? Gimana? Ini saya mau nanya Banyu udah ngantuk apa belum ya? Ini serius Banyu. Ngantuk kali ya. Satu doang nih, Banyu Mak. Kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Karena dia malu punya emak. Kenapa? Jangan dibantu jawab. Kenapa anak babi jalannya nunduk di belakang induknya? Apa ya? Bener dong tadi. Karena dia malu Iya. jadi babi. Ya malu kalau emaknya Yang babi. jadi masalah, yang jadi masalah ini Bang Andi, ketika kita makan duren, kita akan bau duren. Itu jadi masalah. Bau. Kalau yang di Komal Bang Tuh, Handi, Bawa dewasa. kalau di sini Bang Andi. No. Iya. Waduh, dia nggak tahu ya rokok. Bang Andi. Ketika kita Bete makan, kulana. ketika kita akan bau duren. Ketika kita makan bau, Iya. iya. Bau ket. Gitu aja kok. Bang Handi, Bubari ada Imrus, Bubari. Kapura nih apa?
Sebentar masih ada Dr. Samuel masih Samuel mau bertanya Kang kawan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salam. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama tadi tentang hamba Allah ya. Di dalam Bible sudah tertulis bahwa Yesus tersebut adalah seorang utusan. Apakah dengan begitu saya sudah merendahkan dengan meyakini bahwa di dalam Bible itu Yesus adalah utusan? Iya, itu udah benar itu. Yesus adalah utusan. Utusan siapa? Bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Dan Sebagai dia utusan hamba. Tuhan, Maksudnya, apakah saya merendahkan dengan saya mengatakan atau dengan saya mengimani seperti itu?